Satu motivasi itu juga karena saya pribadi sangat sedih melihat masyarakat kita yang membuang sampah ke sungai gitu. Artinya memang sampah kadang tidak kita temukan di jalanan, tetapi kalau kita ke pinggiran sungai itu rata-rata tempat pembuangan sampah kita itu adalah di sungai. Itu hal yang menyedihkan menurut saya. Jadi ya, saya terpikir di situ juga, sehingga bagaimana kita bisa mengurangi sifat buruk masyarakat kita ini yang membuang buang sampah ke sungai itu, dengan cara kita mengambil sebagian sampah itu gitu. Nama saya Salikin. Saya tinggal di Dusun Sandonga Timur, Desa Saribaya, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Jadi saya pemilik rumah Magot Lombok ini. Rumah Magot Lombok ini awal saya rintis itu sejak tahun 2017. Awal mula saya memiliki inisiasi untuk budidaya Magot BSF ini adalah pertama karena saya sendiri orang lingkungan hidup, artinya kerja sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian sehari-hari saya di rumah atau di kampung adalah seorang, ya saya penghobi untuk budidaya ikan, kemudian ayam gitu. Kemudian saya terpikir untuk bagaimana bisa menggabungkan antara dua hobi, pekerjaan dengan hobi itu. Bagaimana saya bisa melakukan ketika saya melakukan pekerjaan, saya juga bisa memanfaatkan hobi saya seperti itu. Jadi disitulah saya belajar atau mengenal Magot ini. Ternyata Magot ini sangat luar biasa. Satu sisi Magot ini merupakan pakan yang sangat baik untuk ikan, untuk unggas. Kenapa? Karena kandungan protein yang tinggi, dan ini merupakan pakan alami. Kandungan protein Magot ini bisa mencapai 40 hingga 46%. Sedangkan pakan pabrikan kalau kita beli itu maksimal setahu saya ada yang hanya 36% gitu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan protein untuk ikan, ayam, atau kita punya itik gitu, ini sangat baik sekali kita berikan pakan Magot. Magot ini pakan alami, di satu sisi proteinnya tinggi, sehingga pada praktiknya nanti kita bisa menekan biaya pakan. Nah, di situ. Sisi lainnya adalah Magot ini merupakan pengurai sampah terbaik. Kalau menurut saya, Magot ini adalah mesin pengurai alami yang terbaik untuk saat ini gitu. Dimana kita ketahui bahwa karakter sampah kita itu sebagian besar adalah sampah organik, yang merupakan 60%-nya, 50-60% itu sampah organik dari komposisi sampah kita gitu, secara keseluruhan, dan 40%-nya adalah itu pakan untuk Magot. Sehingga Magot ini merupakan sarana atau teknologi sederhana yang sangat baik untuk kita bisa mencapai zero waste, seperti mana programnya dari pemerintah provinsi. Kenapa? Karena zero waste itu sendiri kan pada dasarnya intinya adalah penanganan sampah itu 70% dan pengurangan 30% sesuai dari target nasional gitu. Sedangkan Magot ini bisa memakan komposisi 40% dari komposisi sampah kita. Sehingga dengan Magot ini sendiri saja itu pencapaian pengurangan sampah 30% itu bukan hal yang mustahil. Karena apa? Magot ini bisa memakan 40% sampah yang ada di sekitar kita, terutama adalah sampah organik, seperti itu. Banyak sekali sampah kita, termasuk sampah besar juga, Bang. Ya. Nah, apa termotivasi lewat situ juga, Bang? Karena banyak sampahnya. Ya, salah satu motivasi itu juga karena saya pribadi sangat sedih melihat
masyarakat kita yang membuang sampah ke sungai gitu. Artinya memang sampah kadang kita temukan di jalanan, tetapi kalau kita ke pinggiran sungai itu rata-rata tempat pembuangan sampah kita itu adalah di sungai. Itu hal yang menyedihkan menurut saya. Jadi ya saya terpikir di situ juga, sehingga bagaimana kita bisa mengurangi sifat buruk masyarakat kita ini yang membuang buang sampah ke sungai itu, dengan cara kita mengambil sebagian sampah itu, sehingga ya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan, tetapi kita bisa mengurangi sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat. Kita mengurangi dengan cara yang benar, yaitu dengan kita olah dengan menggunakan maggot ini, sehingga sampah itu sebenarnya kita manfaatkan kembali, sehingga sampah itu bukanlah sebenarnya sesuatu masalah, tapi sampah itu sebenarnya adalah komoditas yang bisa kita ambil nilai ekonomi dari situ gitu. Kalau sekali panen itu berapa kilo atau berapa ton? Iya, jadi rata-rata di sini di rumah maggot Lombok ini kita panen maggot ini sekitar antara 10 sampai 30 kilo per hari. Dengan kebutuhan sampah kita per hari bisa mencapai 100 sampai 300 kilo dengan fasilitas kita seadanya seperti ini gitu. Berapa luas? Untuk pemanfaatan sebagai kandang maggotnya saja yang merupakan pusat pengolahan sampahnya, di sini kita hanya menggunakan lahan seluas kalau tidak salah 12 kali 5 meter ya, seperti itu. Jadi ini sudah cukup untuk menghabiskan sampah sekitar ya 200 sampai 300 kilo sampah per hari gitu. Itu sampah organik ya. Kalau karyawan yang dipekerjakan? Karyawan di sini 2 orang. Gitu ya, 2 orang karyawan kita kerjakan. Di sini dijual kemana aja? Jadi kita di sini selain kita manfaatkan sendiri, kita juga bekerja sama dengan Maggot Dasi NTB. Jadi Maggot Dasi NTB itu mengambil maggot kita, mereka olah untuk jadi maggot kering. Kemudian kita juga membantu petani ikan kita gitu. Karena di sini kan saat ini sekarang ini harga pakan ikan itu sangat tinggi dan sangat membebani masyarakat kita, terutama petani ikan, sehingga maggot ini alternatif untuk mengurangi pakan mereka gitu. Jadi kita jual ke mereka juga gitu. Berapapun mereka butuhkan kita kasih. Seperti per kilo? Per kilonya harganya untuk maggot sendiri itu antara 6.000 sampai 7.000 per kilo. Itu semuanya habis? Iya, bahkan permintaan kadang lebih besar daripada produksi kita gitu. Ada nggak permintaan dari luar? Kalau dari luar ada, karena kita punya komunitas juga kan sebenarnya ada. Cuman kita dengan pasaran lokal aja sudah kewalahan sebenarnya gitu. Permintaan pasaran lokal itu. Ada rencana untuk dibuka yang lebih besar lagi? Jadi rencana itu ada. Cuman sekarang jadi permasalahan adalah besar atau kecilnya usaha seperti ini tergantung dari sampah. Jadi bukan hanya lahan, yang paling besar adalah sampah gitu. Jadi semakin besar kita bisa menyediakan sampah organik, kita bisa buat lebih besar lagi gitu. Sampai saat ini kadang kita kewalahan untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena pertama stok yang ada kita punya di pasar kadang kita rebutan sampah itu sekarang dengan peternak, terutama peternak peternak kambing, babi itu. Jadi mereka ngambil semua gitu di situ. Karena sumber sampah kita biasanya dari pasar gitu. Kalau dari masyarakat, karena keterbiasaan masyarakat kita belum memilah saja, sehingga sampah itu belum bisa kita ambil. Sebenarnya potensi di masyarakat banyak, cuman kita jadi kalau kita di sini mengambil ngambil limbah dari perusahaan-perusahaan itu, kita buat MOU kerjasama. Kalau di Kota Mataram ada PT Ensepal, kita rutin ngambil limbahnya. Kita juga pernah ngambil limbah dari rumah sakit jiwa provinsi, ngambil limbah organiknya. Kemudian rencana ini kita mau ngambil juga di rumah sakit kota, limbah dari gizi itu kan banyak. Kemudian perusahaan lain juga kita ambil dari Jarum juga kemarin kita ambil limbah kopi yang biasanya
tidak dikelola, kita ambil, kita musnahkan dengan maggot ini gitu. Dan kita siap juga untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mau memusnahkan limbahnya gitu. Daripada mereka bakar kan, itu membakar itu tidak dibenarkan secara undang-undang, itu mencemari lingkungan, dan pada dasarnya kita hanya memindahkan sampah itu dari bentuk padat menjadi gas yang justru lebih berbahaya dan sifatnya lebih mobile. Mending kita musnahkan dengan maggot ini gitu. Ini sangat aman dari segi lingkungan, aman dari segi kesehatan.